Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Yang saya muliakan, saya hormati Kepala Sekolah SDIT Al-Ismah, Ustadz Henry Nuriman SPD, beserta para pengurus sekolah, juga para Bapak dan Ibu guru dari SDIT Al-Ismah yang di masa pandemi ini tentu sedang berjibaku bagaimana caranya mengupayakan hak anak didiknya, sementara mereka sendiri juga punya anak yang harus diasuh di rumah mereka. Jadi betapa kita membayangkan bahwa mereka juga mengalami yang namanya ujian dan kerepotan, dan kita mengapresiasi para guru yang terus berusaha memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak-anak kita selama pandemi ini. Dan juga terutama saya ingin menyapa ayah dan bunda siswa dari orang tua siswa dari SDIT Al-Ismah dimanapun saat ini berada. Semoga pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja saya juga ingin menyapa para siswa-siswi yang juga mungkin menyimak atau menyaksikan tayangan kita. Kita berdoa buat anak-anak kita, semoga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini Allah pertemukan kita dalam majelis online. Kita tahu bahwa pandemi belum usai sehingga kita memanfaatkan teknologi digital yang saat ini sudah berkembang pesat untuk bisa tetap menjalankan peran pendidikan khususnya dalam situasi pandemi ini. Dan inilah nikmat Allah yang wajib kita syukuri di tengah pandemi ini, betapa Allah masih memberikan nikmatnya di saat-saat sulit. Dan inilah bukti dari firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, dan kita merasakan bahwa kesulitan-kesulitan hari ini juga disertai dengan kemudahan yang Allah berikan. Betapa Allah masih sayang sehingga walaupun sulit kita untuk berkumpul, berkerumun, diberikan kita teknologi yang memudahkan urusan kita sehingga bisa terhubung kita dari rumah masing-masing. Ya. Nggak kebayang kalau pandemi ini terjadi 30 tahun yang lalu, di saat belum ada teknologi digital, bahkan handphone pun belum ada. Orang diminta untuk berbulan-bulan di rumah, pastinya stres luar biasa. Ya, paling hiburannya cuma nonton TV ya, sampai hafal semua iklan kan begitu. Bagi yang punya pasangan, alhamdulillah katanya masih ada hiburan. Kasihan saudara-saudara kita yang jomblo gitu, mau keluar rumah takut corona, di dalam rumah merana begitu. Tapi sekarang alhamdulillah enggak seperti ini. Kita bisa terhubung meskipun dalam kondisi pandemi dari rumah masing-masing. Di kesempatan pagi ini kita berbicara tentang peran kita para orang tua dan juga guru khususnya di masa pandemi. Dan bagi orang tua ketika masa pandemi ini perannya justru dikembalikan kepada fungsi hakikat orang tua, khususnya mengembalikan fungsi rumah yang selama ini mungkin hanya sebagai al-maskan atau al-ma'wa, tempat untuk bernaung, tempat untuk istirahat. Tapi rumah sejatinya di beberapa waktu ini difungsikan kembali perannya sebagai namanya al-madrasah, perannya sebagai madrasah. Yaitu peran utama rumah sebagai pendidik ya. Dan ini diperankan oleh orang tua. Dan inilah momen yang harus dimanfaatkan oleh sebagian besar orang tua. Kenapa demikian? Karena momen ini sesuatu yang harusnya kita bisa jadikan sebagai upaya memperbaiki pola asuh kita. Dengan kata lain bahwa jadikanlah momen di rumah ini khususnya buat ayah dan bunda untuk memperbaiki apa-apa yang bolong, apa-apa yang belum kita lakukan khususnya di luar masa pandemi. Bahkan momen ini harus kita manfaatkan sebagai memorable moment. Apa itu memorable moment? Momen yang kelak akan dikenang oleh anak-anak kita sampai mereka nanti dewasa. Ya, betapa mereka akan mengenang momen di rumah ini sebagai momen yang menyenangkan.
Ya, sebelum pandemi kau ditanya ayahmu mana? Ya, jawabnya auah gelap. Ya, karena ayah hadir pas gelap-gelap doang kan gitu. Sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam gitu. Jadi ayah makhluk sejenis Batman gitu. Bedanya nggak ada sayap gitu. Ya, sekarang alhamdulillah ya sering ketemu dengan ayah, bisa bermain sering-sering dengan ayah. Ini adalah keistimewaan yang wajib anak-anak kita akan ceritakan nanti ketika mereka tua nanti. Demikian juga dengan bunda, momen-momen dengan bunda, momen yang istimewa. Banyak kreasi-kreasi yang bisa dilakukan selagi di rumah. Ya, dan ini sesuatu yang menyenangkan sejatinya bagi anak-anak kita. Jangan sampai momen pandemi ini jadikan momen yang traumatis bagi sebagian anak-anak. Dan ini kita tidak pungkiri, sekarang banyak kejadian bahwa PJJ atau pembelajaran jarak jauh jadi momen yang menyakitkan bagi anak-anak. Ya, jangan sampai seperti itu. Sampai-sampai ada anak yang berdoa, ya Allah, angkatlah wabah corona ini ya Allah ya. Bukan takut coronanya ya Allah, takut sama mamah ya Allah. Kalau corona bikin batuk, pilek, tapi kalau mamah bikin stres, pusing, sakit kepala, muntah, mual-mual. Gitu. Jangan sampai seperti itu ya, sampai mamah dianggap lebih menyeramkan dari corona karena sikap mamah yang mungkin dianggap ya lebih banyak ya meneror mental anak-anak, dan ini tentu bukan hal yang kita inginkan. Nah, di masa pandemi ini tentu karena kita menjalani peran yang tidak mudah, bahkan boleh dibilang ini peran yang berat bagi sebagian besar orang tua yang belum siap ya menghadapi apa realitas yang terjadi. Tentu kita memahami ini dengan kondisi yang harus kita sikapi. Bahwa momen ketika di rumah lebih banyak bersama anak, banyak orang tua yang justru ya dalam hal ini bunda sebagai garda terdepan merasa tidak siap, bahkan berat. Secara mental banyak yang nggak siap. Kalau dulu kata sebagian bunda ya enak gitu. Sebelum pandemi kalau pagi-pagi ngantar anak ke sekolah ya kan. Sementara suami berangkat kerja, para bunda masih sempat tuh pulang nge-mall dulu. Ya. Atau mungkin pulang nonton drama Korea gitu ya. Atau sinetron di Indosiar yang ada lagunya Rosa itu yang ku menangis gitu. Sekarang udah susah, justru kita yang menangis gitu ya kalau pagi-pagi. Kok begini amat gitu ya. Dan ini yang seringkali dialami oleh sebagian bunda. Beratnya situasi ini saya kebayang salah satu firman Allah yang memberikan sebuah gambaran ketika Rasulullah SAW mengalami situasi yang berat. Ya, dalam surat Al-Muzammil Allah memulai dengan kalimat ya ayyuhal muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut. Ya. Allah menyapa Rasulullah dengan panggilan orang-orang berselimut seolah-olah sebagai sebuah isyarat bahwa selama ini engkau berada di zona nyamanmu, di zona yang menyenangkan. Maka singkapkan selimutmu, sudah enggak perlu lagi gitu. Bahkan Allah mengingatkan ayat kelimanya, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan berikan kepadamu Muhammad perkataan yang berat. Dan ini adalah sesuatu yang akan dialami Rasul, perkataan yang berat. Kenapa disebut perkataan yang berat? Karena Rasul akan mengalami situasi yang berat. Lewat perkataannya, Rasul akan mengalami kondisi akan dicibir, dinyinyirin, bahkan lebih ekstrim dibunuh. Dan itu yang dialami yang akan di ujian Rasulullah. Sebab Rasulullah diangkat menjadi nabi. Artinya sesuatu yang berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penguat. Bukan ujian beratnya yang diringankan, tapi kondisi diri Rasul yang dikuatkan. Apa resepnya Rasul bisa mengalami atau melewati situasi yang berat tersebut? Resepnya masih di surah Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila isfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bangunlah di tengah malam. Jadi Rasulullah diminta bangun di tengah malam dan warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Jadi apa yang disampaikan di dalam ayat ini memberi isyarat khususnya para orang tua bahwa dalam proses pendidikan dan pengajaran di rumah
Jangan hanya mengandalkan hal-hal teknis. Justru yang menguatkan itu hal-hal yang sifatnya hakiki, itu hal-hal spiritual. Bahwa para orang tua harus merutinkan dalam situasi guna untuk bisa menjalankan peran di rumah, bangun tengah malam dan rutinkan baca Quran. Jangan sampai kita jebol dalam urusan ini. Karena banyak orang tua yang ketika menghadapi situasi yang sulit di masa pandemi ini hanya memikirkan hal-hal yang teknis, bagaimana cara komunikasi sama anak ya, bagaimana ya memahami psikologi anak ya. Itu sesuatu yang mungkin memang penting, tapi yang lebih penting adalah terkait dengan kuatur ruhiyah kita. Karena betapa banyak orang tua yang mohon maaf ya, kalau ikut kajian parenting mungkin semangat luar biasa, bahkan di luar pandemi saja duduk paling depan. Dan yang kedua bahkan orang tua ada yang beli buku-buku parenting mahal pun nggak ada masalah. Bahkan ada orang tua yang semangat dengerin ya audiobook, videobook dari beberapa ya pakar parenting gitu. Tapi mohon maaf banget giliran salat malamnya males, tilawah Quran nggak pernah, lama-lama ambruk jebol. Makanya nggak bisa kita di masa pandemi ini dalam menghadapi masa berat ini kecuali urusan ruhiyah. Disinilah mengapa peran guru salah satunya ketika berkoordinasi dengan para bunda dan ayah di rumah, membantu para bunda dan ayah ya untuk bisa menjalankan program pengajaran di rumah. Salah satu peran guru adalah membuat protokol pengajaran. Apa tuh protokol pengajaran? Kalau selama ini kan ada protokol kesehatannya. Bagaimana protokol kesehatan meminta di mana para orang tua untuk misalnya menjaga masker yang 3M itu, mencuci tangan, menjaga jarak, itu protokol kesehatan. Tapi protokol pengajaran terkait dengan hal-hal yang harus dilalui oleh orang tua selagi di rumah. Ya, bagaimana bisa mengajar anak dalam kondisi siap lahir dan batin. Ya, dan protokol pengajaran yang paling esensial itu terkait dengan misalnya hak-hak spiritual. Misalnya bunda sebelum mengajar usahakan mandi dulu atau berwudu ya, lebih utama mandi gitu ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mencontohkan ketika dalam situasi yang pulang dari safar di mana kondisi lelah lahir dan batin, kemudian Rasulullah ya meminta sahabat untuk mandi dulu di pemandian umum, kemudian berpakaian yang rapi dan salat sunnah 2 rakaat. Begitu sampai di rumah mereka sudah dalam keadaan fresh, emosi positif. Maka begitu bertemu keluarganya mereka dalam kondisi yang nyaman gitu ya. Kenapa? Karena sudah mandi, sudah sholat 2 rakaat. Nah bunda juga gitu, harusnya sebelum berinteraksi dengan anak mandi dulu. Makanya kalau ada bunda yang pagi-pagi yang ngegas sama anaknya, itu bisa jadi karena belum mandi gitu. Jadi kalau ada bunda yang pagi-pagi ngomel, kamu tuh gimana sih? Wah ini belum mandi biasanya. Jadi biasanya bunda yang belum mandi sangat mempengaruhi emosi ya. Jadi mengapa salah satu yang diingatkan oleh para orang tua ya dari protokol pengajaran itu mandi ya. Kemudian bunda misalnya pastikan sudah salat sunnah 2 rakaat. Ya kalau masih ada waktu salat duha dulu, tilawah Quran misalnya. Jadi hal-hal ini adalah salah satu yang diingatkan ya. Jadi guru mengingatkan bahwa proses pengajaran itu bukan transfer dari pikiran ke pikiran. Ini salah satu model pengajaran ala barat yang seolah-olah yang disebut transfer knowledge. Kalau kita transfer pengajaran yang dimaksud dalam Islam itu ada transfer dari hati ke hati, apa yang bersumber dari hati sampai ke hati. Kalau hati kita dalam hal ini gelisah, tidak tenang, ya maka sulit sampai ke hati anak. Ya, kenapa demikian? Karena kita harusnya memahami bahwa salah satu yang menjadi kebutuhan pokok anak di masa pandemi ini adalah mereka selagi di rumah harus mendapatkan namanya emosi positif. Ini tugas pokok orang tua, pastikan bahwa mereka selagi di rumah mendapatkan emosi positif, yaitu mereka bisa ya dalam hal ini dicirikan dengan bisa tersenyum dan tertawa. Saya bahkan kalau saya ditanya dengan detail apa sih indikasinya bahwa anak-anak itu dalam hal ini sukses diajar oleh orang tuanya,
ketika mereka mampu untuk senyum dan tertawa sepanjang hari. Kenapa demikian? Pertama adalah ketika anak masih bisa senyum dan tertawa, itu tandanya orang tua sukses menjadikan rumah seperti rumah surga. Baiti jannati disebutkan dalam Quran salah satu ciri rumah surga, yaitu rumah yang penghuninya seperti layaknya penduduk surga yang ada dalam Al-Quran. Memang penduduk surga cirinya bagaimana? Cirinya ada dalam surat Abasa 38 dan 39. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa bergembira ria. Jadi kalau rumah dalam hal ini mampu mewujudkan anak-anak yang wajahnya berseri-seri, tertawa bergembira ria, itu tanda rumah surga. Jadi makanya salah satu peran orang tua adalah memastikan hari ini ada yang senyum enggak? Kalau udah senyum, tertawa, alhamdulillah masih ada rumah surga. Yang kedua adalah kenapa harus senyum dan tertawa? Karena ketika anak masih bisa senyum tertawa, mereka akan betah di rumah. Ya, sebab program kita kan selagi di rumah adalah stay at home ya. Di masa pandemi ini kan ada jargon-jargon di rumah aja. Gak usah kemana-mana demi memutus mata rantai dari virus kan begitu. Bagaimana anak bisa betah di rumah kalau nggak bisa senyum dan tawa? Bagi sebagian anak bahkan ketika remaja, tawa bagi sebagian mereka itu ya kebutuhan pokok. Bahkan boleh dibilang ketawa itu udah kayak NKRI ya, harga mati gitu. Kalau nggak bisa dipenuhi oleh orang tuanya, maka mereka mencari keluar itu. Sehingga ada beberapa kasus misalnya anak-anak muda yang pada rumahnya gede, megah, tapi kadang mereka bisa berlama-lama di kafe yang kecil, bahkan di pinggir jalan tongkrongan. Kenapa? Karena di rumah nggak bisa ketawa. Sementara di kafe, di tempat-tempat tongkrongan mereka bisa ketawa. Itulah kenapa kita upayakan bagaimana rumah kita mampu membangun tawa agar mereka betah di rumah. Ya, bagaimana di sini peran ayah misalnya mampu membangun tawa, jangan jadi ayah yang kata anak zaman now ayahnya kaku kayak karena bekering gitu ya. Kadang-kadang bapaknya itu terlalu serius ya. Walaupun bapaknya ustadz bukan berarti harus apa-apa tuh tegang gitu. Setiap apa-apa keluar ayat enggak juga. Kadang ada anak stres juga setiap dia ngomong dikomentarin ayat. Pah, tadi kan temanku ada yang beli tas baru. Ayahnya keluar ayat qala Allah taala fi kitabil karim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, diem langsung. Diruqyah lagi nih sama papa ya. Panas nih ngebul nih gitu. Jadi kalau begini caranya anak malas gitu ya. Kadang ada ayah yang kaku gitu ya. Ya, kita tidak ingin seperti ini. Yang ketiga, kenapa anak kita mengharapkan senyum dan tawa di rumah? Karena secara teori kesehatan, senyum dan tawa akan menghasilkan hormon happiness. Hormon happiness itu yang disebut di 4 zat itu, dopamin, endorfin, oksitosin, dan dopamin, dan itu akan meningkatkan antibodi tubuh. Kita tahu bahwa yang paling krusial di masa pandemi ini adalah meningkatkan antibodi tubuh agar virus bisa terusir dengan sendirinya. Nah, antibodi ini diproduksi dengan senyum dan tawa. Sebagian besar anak-anak yang sakit karena ortu yang membangun perasaan tidak nyaman alias stres, ini bahaya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, kenapa kita mengharapkan anak kita bisa senyum dan tawa? Karena senyum dan tawa ini adalah model pembelajaran yang mudah untuk membuat anak-anak bisa memahami pelajaran. Karena Allah tak ciptakan otak manusia itu punya mekanisme yang unik. Kan kita punya otak berpikir yang disebut otak mamalia. Ya, bukan otak mamanya Lia ya, mamalia gitu. Otak mamalia itu otak berpikir yang terdiri dari 2 bagian. Ada yang namanya limbix dan korteks. Limbix itu pusat perasaan yang terhubung dengan korteks pusat berpikir. Di antara limbix dan korteks ada insula, bagian penghubung. Insula itu ya akan terbuka lebar mengalirkan informasi dari limbix kalau limbixnya terbuka alias happy. Kalau limbixnya happy, maka insula akan mengalirkan informasi, maka anak mudah dalam menerima informasi. Tapi kalau insula limbix ini tertekan, maka insula akan mengecil ya, dan lama-lama informasi pun sulit masuk ke bagian yang namanya korteks.
Sehingga kalau anak-anak kita dalam hal ini tertekan, stres, ya banyak mendapatkan tekanan, maka efeknya mereka sulit mendapatkan informasi ilmu yang benar. Inilah mengapa orang tua wajib mengupayakan salah satu pondasi utamanya adalah emosi yang positif adalah dengan senyum dan tawa. Jadi kalau ditanya targetnya apa selagi di rumah, menciptakan senyum dan tawa sebagai awal dari pembelajaran. Tapi senyum dan tawa ini tidak bisa dilakukan kalau dalam hal ini ya bunda sebagai garda terdepan sendiri dalam kondisi emosi yang tidak nyaman. Makanya tadi rumus pertama pastikan bundanya dalam kondisi nyaman secara spiritual. Ya, secara spiritual, kondisi spiritual mempengaruhi betul kondisi nanti emosi bunda ya sebagai garda terdepan. Yang kedua yang mempengaruhi emosi bunda agar selalu memiliki emosi yang nyaman dan positif, yaitu adalah kondisi dengan pasangan, dengan ayah. Makanya kenapa suami dalam hal ini sangat berperan memberikan suntikan emosi positif. Karena ketika bundanya dalam kondisi stres, ya dalam hal ini mengalami banyak masalah, konflik dengan pasangan, itu lari-larinya ke anak. Betapa banyak masalah yang terkait dengan orang tua, bapak dan ibu yang ribut, anak jadi korbannya. Makanya berapa kali saya jadi konselor, saya tangani 80% masalah anak bermula dari bapak ibu yang tidak harmonis. Ya, betapa ibu yang mengalami ya kondisi ketika suami cuek, suami abai, dia tertekan. Ya, dan inilah yang dimaksud dalam surat Al-A'raf ayat 58, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Dan tanah yang baik, kata Allah, akan mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah jika baik, yang akan mengeluarkan tanaman yang baik. Siapa yang dimaksud tanah dalam ayat ini? Tanah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ibu. Dan ibu memang diibaratkan seperti tanah. Ya, seperti firman Allah dan surat Al-Baqarah ayat 223. Nisa ukum hathul lakum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Jadi istri itu ibaratkan tanah. Dalam surat Al-Baqarah sebut harth, itu tanah ladang. Kalau surat Al-A'raf sebut balad, tanah yang lebih luas lagi. Kalau ibu kondisinya baik, emosinya positif, maka baik. Anak-anak juga baik. Maka salah satu peran ayah, mudah-mudahan ayah ada yang menyimak di sini, yaitu membahagiakan ibunya. Ya, pastikan ibu itu happy, jangan stres. Ya, karena happy mom, happy children, happy wife, happy life. Makanya kalau ada ibu-ibu yang stres ya, karena mungkin setiap ngeliat buku tabungan kok kayak ngeliat batu nisan gitu, ya bertetesan air mata gitu ya. Atau setiap ngeliat saldo tabungan itu selalu ada ucapan maaf gitu, perasaan belum lebaran kok banyak minta maaf. Karena saldo tabungan gak cukup. Karena kadang-kadang suami juga hal-hal seperti ini lupa. Makanya salah satu peran ayah pastikan istri bahagia. Ya, berikan kejutan-kejutan kecil ya, misalnya malam hari cek handphonenya istri, lihat keranjang belanjaannya di Shopee, bayarin ya. Ternyata nggak jadi karena 99 item isi keranjangnya, nggak jadi, banyak banget. Kirim cuma satu gitu ya. Dan itu memang secara teknis membantu istri banget untuk misalnya muncul emosi-emosi positif. Ya, ketika istri stres ya, maka kalau ada pagi-pagi tiba-tiba istri ngegas, mama udah bilang berkali-kali, periksalah hubungan di malam hari itu dengan suami. Ya, karena mungkin suami yang cuek, abai, ini juga harus dipahami oleh para suami ya. Tentu kalau kita lihat bukan sekadar kebutuhan material, mungkin sebagian ayah ada yang protes. Ya, kalau materi kita juga lagi sulit nih Ustadz. Masa iya sih kita harus nyenangin istri dengan uang mulu? Nggak harus dengan uang sih. Ibu-ibu itu cukup dengan puisi, tapi puisi yang mengesankan ibu itu singkat ya. Judul puisinya transfer ya. Sayang sudah aku transfer. Itu puisi yang disukai oleh sebagian wanita gitu ya. Nggak usah panjang-panjang ya, singkat, padat, ngejelep gitu ya. Tapi kalau nggak bisa kebutuhan dari sisi materi, sejatinya wanita butuh kebutuhan dari sisi batin, nafkah batin. Sederhana aja misalnya bagaimana para bunda diberikan hak untuk memiliki yang namanya ya waktu-waktu yang dinamis. Karena kan selama ini sebagian besar ibu di rumah seharian juga mengalami kondisi yang tertekan kalau sehari ngajar anak mulu.
Makanya kesehatan mental ibu dipengaruhi salah satunya dengan bagaimana waktu-waktu yang dinamis. Ya kata Rasulullah, saatan. Hidup itu dinamis. Ya. Ada 4 waktu yang ibu-ibu bisa dalam hal ini berikan ya atau memiliki supaya kondisinya sehat lahir dan batin. Yang pertama, ibu-ibu butuh me time. Artinya di antara kesibukannya mengajar anak-anak, dia butuh untuk menyendiri seharian atau mungkin beberapa jam gitu tidur, bisa tidur ngorok, ya bisa nonton ya drama Korea sepuas hati tanpa remote-nya diumpetin sama suami. Ya mau tim Dosan apa tim Jiepong Jipeong itu bodo amat gitu ya. Yang penting menonton ya silakan dipijitin. Memang dia butuh waktu itu, butuh me time. Dan me time terbaik adalah menghabiskan waktunya bersama Allah dalam rangka ya taqarrub ilallah. Tapi kalaupun dia menghabiskan waktunya untuk hal yang mubah dipersilakan. Itu hal-hal yang dibolehkan dalam Islam. Yang kedua ya istri butuh couple time, waktu berdua. Ya, waktu berdua dengan pasangan. Ya, kenapa? Karena butuh dapat penguatan dan yang dibutuhkan istri waktu berdua itu adalah ya dia merasa kebutuhan batinnya terpenuhi. Yang dibutuhkan berdua itu adalah kesempatan untuk ngobrol ya, tidak ada anak-anak tapi bisa ngobrol banyak. Karena kan wanita butuh bicara. Bahkan ada riset yang menyebutkan ya, para ahli otak menyebutkan wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Jadi ibu-ibu yang sehat itu kalau keluar 20.000 kata per hari. Makanya kalau mau aman ibu-ibu jadi penyiar radio ya atau MC ya. Kayaknya nih nggak tahu nih kenapa ya acara kayak gini itu MC-nya bapak-bapak ya. Saya selalu bilang harusnya ibu-ibu, bapak-bapak ngapain jadi MC? Bapak-bapak nggak butuh untuk banyak ngomong gitu. Ya. Ibu-ibu butuh banyak ngomong, makanya gantian gitu ya untuk ngomong karena justru wanita itu tandanya sehat kalau banyak bicara. Ya jangan GR kalau ada wanita yang pendiam. Ya hakikatnya tidak ada wanita pendiam, yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau ibu pendiam bahaya tuh, apalagi ngomongnya patah-patah. Mah udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Nah udah tuh, itu kalau udah patah-patah tuh udah bahaya tuh. Ya itu kalau udah ngomongnya. Nah ibu-ibu itu kalau sehat itu ditanya satu jawabannya 1000. Udah makan belum mah? Udah tadi aku beli ayam goreng tengah jalan ketemu Bu Tejo. Bu Tejo cerita apa? Katanya dia nikah, Pak Lurah nikah lagi sama janda sebelah tuh yang agen asuransi syariah. Katanya kalau kita daftar asuransinya 100.000 ntar di akhir tahun dapat 5 juta. Kita daftar asuransi syariah aja ya Pak. Perasaan tadi ngomong ayam goreng deh. Nah itulah wanita tuh. Dari ngomong ayam goreng ujung-ujungnya bisa ke asuransi syariah. Itu saking sehatnya begitu. Ya memang saking sehatnya wanita gitu, nggak pembicaraannya kemana-mana. Orang kita ngomongin sinetron aja ujung-ujungnya bisa pilkada, emang begitu ibu-ibu. Nah, jadi kalau wanita yang sehat itu tandanya ngomongnya bicara. Nah, salah satu peran suami memastikan istrinya banyak bicara. Ya, karena salah satunya yaitu tadi beri kesempatan dia untuk ya bicara tadi. Nah, kalau udah bicara tuh memang kemana-mana. Ya tabiat wanita memang nggak bisa fokus bahas satu hal. Ya sama lah kayak belanja ya, jangan percaya istri belanja dari rumah niat beli rinso, pulang bisa bawa TV LG, iPhone Max Pro 12, brosur apartemen, ya seperangkat Tupperware warna ungu. Ya memang begitu sama sembako, itu perempuan begitu, itu tandanya sehat. Ya, emang sehat. Makanya kalau istri belanja, kenapa itu momen suami untuk romantis? Itu menggandeng tangannya. Ini bukan romantis sebenarnya tapi ekonomis. Ya supaya langsung ke parkiran. Jadi kalau nggak digandeng itu memang liar itu bisa kemana-mana. Makanya suami yang peka langsung menggandeng supaya mengesankan romantis padahal mengamankan isi dompet. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat. Jadi ibu-ibu begitu. Jadi memang kadang-kadang saking sehatnya pikirannya cabang kemana-mana. Ya, ajak istri untuk bicara dan ini sunnah. Sunnah yang dilakukan Rasulullah setiap malam menjaga emosi sang ibu adalah seperti yang dipraktekkan oleh Rasul setiap malam dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim pengakuan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas berkata, "Bitu inda khalati Maimunah." Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaddats ma'a ali tsumma raqada.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Jadi ini kebiasaan Rasul di malam hari ngobrol dulu sama istrinya baru tidur. Sebagian besar suami, mohon maaf, banyak yang sebelum tidur cek WA dulu, mention IG, lihat skor bola, lihat data yang mati karena corona. Begitu mata udah sepet banget baru tidur. Ini membuat sebagian istri merasa diabaikan, ya, dikacangin istilahnya. Kalau kacang mah gurih katanya, tapi dikacangin perih gitu. Ini yang terjadi sebagian besar oleh wanita yang tidak mendapatkan hak nafkah batin. Makanya ibu-ibu tadi butuh couple time. Ya, couple time itu adalah diberikan oleh suami untuk bisa ya beri kesempatan bicara. Ya, intinya wanita butuh ya nafkah batin, bukan sekadar nafkah zahir ya. Nafkah batin wanita itu ya salah satunya itu dipahami. Ya, ada 5 kan kalau kata para ahli, wanita butuh dipahami. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak nyimak, saya nggak tahu ya, mungkin ibu-ibu doang di sini. Bapak-bapaknya ada nggak? Kalaupun ada biasanya langsung left nih. Ya, ini lowbat gitu. Tuh bapak-bapak langsung ada yang left, itu sinyalnya hilang, izin ya left. Gitu. Saya sih ngomong apa adanya lah. Intinya sebenarnya salah satu kenapa bicara ini penting, karena sebagian besar beberapa kali misalnya mohon maaf ya di kasus-kasus selama PJJ ini khususnya ke KDRT yang terjadi dalam rumah khususnya dilakukan oleh ibu kepada anak, sebagian besar itu karena ya mau tidak mau kita harus sebutkan faktanya karena suami yang cuek. Ya terutama memenuhi nafkah batin. Ya. Nafkah batin wanita tadi dipahami. Ya, dipahami itu maksudnya gimana? Ya istri butuh dipahami sebagaimana Rasulullah SAW ketika Ummul Mukminin Aisyah membawa makanan ya yang dikirim oleh istrinya yang lain, ya Aisyah nggak terima sebenarnya, dia cemburu. Jadi Rasulullah mendapatkan kiriman makanan dari istrinya yang lain bernama Ummu Salamah dan Aisyah tidak terima. Saat itu Rasul ada di rumahnya dan Aisyah punya prinsip di rumah saya wajib suami makan masakan saya. Jadi nggak boleh makan masakan yang lain. Begitu dapat makanan ini dibawa ke depan Rasul, dengan spontan masak makanan ini dibanting depan Rasul, perang gitu ya. Dan saat itulah dalam hal ini Rasulullah dia melihat kondisi ini, Rasulullah bukannya marah. Kalau kita mungkin udah marah. Kamu tuh gimana sih? Ya. Ada sahabat nih, kan ada sahabat Rasul itu. Rasul melakukan yang menjadi salah satu kebutuhan pokok wanita. Yang Rasul lakukan justru menyebut perasaannya dengan kalimat gorrot ummukum. Ibu kalian lagi cemburu. Dan ini membuat Aisyah merasa dipahami. Ini harus dilakukan sebagian besar ayah. Bagaimana para ayah harus memahami kalau istri di dapur sudah mengadu antara panci, piring, sama sendok, itu bukan orkestra. Jangan langsung sok polos gitu ya, luar biasa engkau memiliki selera seni luar biasa. Ini antara bego dan polos gitu ya. Kalau istri udah mengadu antara panci, piring, sama sendok, ya itu kode ya. Nggak harus kita jadi anggota intelijen untuk memahami ini. Atau harus ikut ekskul pramuka. Nggak usah, itu ngerti, itu lagi kesel. Maka tugas dari para suami adalah menyebut perasaan. Mama lagi kesel ya, mama lagi banyak pikiran ya, mama lagi capek ya. Begitu. Ya, termasuk ketika dia ngegas pagi-pagi ke anak. Mama udah bilang berkali-kali, jangan tambah kisru. Sebagian suami nambah kisru. Mama sadar kamu kesurupan ya. Wah, itu mengajak ribut. Itu malam-malam udah istri makin ngancem, ntar malam tidur di teras sama kucing kamu kan gitu. Stres juga kan para suami. Ya, makanya yang dilakukan apa? Sebut perasaannya sebagaimana Rasul tadi. Ya Rasul mengatakan apa? Gorot hukum kita juga enggak itu. Nak, mama lagi capek. Nah, senang istri merasa dipahami. Yang kedua, istri merasa dihargai. Di masa pandemi ini jangan macam-macam menyederhanakan atau meremehkan peran istri dengan mengatakan, alah baru ngajar 3 aja kamu udah capek. Guru tuh ngajar 30 anak aja biasa aja gitu. Ini bisa bikin perang dingin nomor 3 gitu, perang dingin perang dunia ini. Jangan kayak gitu. Kenapa? Karena membandingkan guru dengan ortu juga nggak fair. Guru di sekolah ngajar ya 30 dalam hal ini memang fokus tugasnya ngajar. Nggak ada pikiran lain. Sebagian ibu di rumah ngajar 3, dia pikirannya kemana-mana. Mikirin, oh iya laundryan belum diambil lagi. Oh iya arisan sama Bu Juju belum dibayar.
Ya Allah, warungnya Bu Mumun udah tutup belum ya? Rencana mau bikin pepes ikan nih. Oh iya, ada pesanan cilok lagi. Nah, harus di packing hari ini. Mana dia minta supaya bumbu kacangnya dipisah lagi. Orang udah menyatu, dipisah juga sama dia. Jadi banyak banget tuh pikiran-pikiran. Jadi pikiran ibu yang mengajar anak tuh nggak seperti yang para guru ya. Itu yang harus dipahami. Yang kedua, seorang wanita nggak bisa dibandingkan istri dengan ibu guru yang atau pak guru yang ngajar 30 bisa sukses karena seragam biasanya siswanya. Di kelas 3 semua, kelas 4 semua. Kalau guru ibu kadang ngajar dari anak TK sampai SMP. Kadang ibunya sendiri nggak lulus SMP ketika anak SMP nanya, "Mah, rumus Pitagoras apa sih, Mah?" Alah, Pitagoras nanya mama, pita sendiri aja udah hilang nggak tahu kemana. Diambil sama tetangga kali. Jadi kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ya stres juga kan. Jadi makanya tidak perlu dibandingkan. Termasuk guru kalau di rumah, guru sekolah ngajar ya alhamdulillah perlengkapannya lengkap. Mau ngajar gambar, ada krayon, ada kertas. Ya, mau ngajar yang terkait dengan ya apa namanya olahraga ada bola. Kalau ibu di rumah begitu dapat tugas menggambar bingung, krayon habis, yang ada sisa lipstik ibu tuh yang sayang banget padahal mau kondangan. Akhirnya bagi dua tuh sama anak, nah ini sisanya buat mama kondangan kamu pakai buat gambar gitu. Ya kalau ketahuan tetangga kan nggak enak, itu lipstik yang dipakai buat gambar tadi pagi ya kan nggak enak. Nah ibu-ibu tuh kayak gitu. Jadi kenapa harus kita hargai, yang dibutuhkan oleh wanita dihargai. Cukup bilang, "Makasih ya, kamu udah berusaha ya. Tapi aku tuh belum maksimal." Enggak apa-apa, kamu udah bagus kok mau mengajar anak-anak. Jadi butuh yang namanya dihargai. Yang ketiga, wanita butuh dicintai. Ya, itulah kenapa para suami jangan kaku untuk mengucapkan kalimat cinta. Wanita berdasarkan riset butuh 4 kali kalimat cinta setiap harinya, 4 kali. Jadi tapi jangan mentang-mentang 4 kali dirapel setiap malam, I love you, I love you, I love you, I love you, bukan begitu. Ya suami istri juga sebel dirapel segini. Atau ada yang dirapel malah seminggu 4 kali 7 28, I love you, I love you, I love you gitu. 28 kali, enggak begitu. Diberikanlah ya dengan kalimat-kalimat yang baik ya. Empat, wanita butuh merasa aman, jauh dari KDRT ya. Yang kelima, wanita butuh merasa bernilai ya, diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Tadi itu yang disebut couple time ya. Nah, kalau berikutnya ibu-ibu butuh family time bersama keluarga, bersama anak-anak makan bareng. Yang keempat, ibu-ibu butuh social time. Kayak kajian sekarang ini disebut social time. Ya ikut arisan yang ngobrol ya sama emak-emak ya, ngerumpiin ya macam-macam ya, itu adalah salah satu sosial time-nya ibu-ibu. Nah, kalau secara batin ibu-ibu sudah nyaman, sudah happy ya, pasti akan berpengaruh. Itu yang disebut mood booster. Maka sebagian besar emosi pagi-pagi ibu-ibu dipengaruhi adalah emosi di malam hari. Makanya pastikan suami malam-malam itu memastikan istrinya itu dalam keadaan happy dengan cara ngobrol tadi. Ya, pastikan peran suami itu TPS, tempat pembuangan sampah emosi. Jadi kalau malam itu jadi tempat pembuangan sampah, dengerin aja. Dan itu dilakukan bukan hanya oleh kita, para nabi yang melakukan ini, para sahabat melakukan ini. Terima peran ini supaya apa? Supaya istri-istri itu bahagia. Kemudian di pagi hari ketika anak-anak baru bangun, supaya proses pengajaran berjalan dengan maksimal, pastikan bahwa kita membangun mood booster khususnya ke anak persiapan belajar. Dan ini salah satu peran ayah. Ayah itu punya peran yang salah satunya adalah membangun mood booster di pagi hari. Membangunkan anak di pagi hari itu sejatinya peran ayah, bukan peran ibu. Riset Dr. Adnan Baharis di Mesir mengatakan bahwa anak yang pagi harinya dibangunkan oleh ayah lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan ibu. Ya kenapa? Karena anak setiap pagi perlu melihat wajah tokohnya. Jika yang bangunkan adalah sosok ayah yang bekerja, kompetitif, dunia-dunia pertualangan, anak akan termotivasi seperti layaknya ayah. Tapi kalau bangunkan adalah ibu, ya walaupun ibunya bekerja, tapi anak kan tahu zona ibu nggak jauh dari zona nyaman. Nggak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour kan gitu. Nah, dunia ibu seperti itu. Karena itulah makanya ayah bangunkan. Dan ayah kalau udah bangunkan anak, ya pastikan dalam kondisi anak jangan diancam dengan cara yang lembut. Dan kalau anak sudah bangun, lakukanlah dialog-dialog yang memberikan rasa nyaman.
Salah satu dialog yang diajarkan Rasulullah kalau pagi-pagi adalah membangun emosi positif seperti disampaikan oleh Samurah bin Jundab dalam hadis riwayat Muslim. Apa yang dilakukan Rasulullah kalau pagi-pagi? Rasulullah bertanya kepada sahabat, ya, hal ro'a ahadum minkumul bariyata ru'ya. Siapakah di antara kalian yang mimpi indah semalam? Jadi Rasulullah tuh nanya kalau pagi-pagi siapa yang mimpi indah gitu. Menarik, ini cara Rasul. Jadi jangan pagi-pagi nanyanya serem-serem. Semalam dengar suara gemuruh enggak? Itu tandanya akan terjadi dukhon dalam waktu 40 hari 40 malam akan turun dajjal ya dan akan terjadi huru hara. Jadi kita banyak-banyak bertobat. Tuh anak nggak jadi sekolah tuh langsung bilang, udah Pak, aku nggak usah sekolah deh, aku nikah aja deh Pak. Tidak dajjal turun, aku masih jomblo apa kata orang kan begitu. Jadi kata yang dibangun tuh pengerasa negatif, bukan berarti nggak boleh berkisah tentang dajjal, itu boleh, hadisnya sahih, tapi bukan pagi-pagi juga. Ada waktunya, kaidah para ulama, likuli amalin waktuha wa likuli waktin amaluha. Setiap amal itu ada masanya, setiap masa ada amalannya. Jadi kalau pagi itu bangun emosi positif, yang happy-happy. Bahkan kalau kita nanya mimpi, ternyata ada mimpi buruk pun, itu bisa jadi peran kita untuk membangun emosi positif. Seperti yang contohkan misalnya, ketika suatu hari ada sahabat mimpi buruk, ya pagi-pagi bangun dalam keadaan emosi negatif. Nama sahabatnya Abdullah bin Umar. Dia mimpi dibawa keliling neraka, stres luar biasa. Dia kebayang bahwa siksaan yang pedih, menyeramkan itu ketika dia bangun, dia nggak bisa senyum lagi. Betapa dia merasakan beratnya apa yang mimpi tersebut. Nah, saat itulah dia bercerita kepada saudara kandungnya Hafsah yang tak lain adalah istri Rasulullah. Dan Hafsah cerita kepada Rasul. Lihat cara Rasul membangun emosi positif. Ketika tahu bahwa ada sahabat yang bete karena mimpi buruk, Rasul berkata kepada sahabat ini, ni'mar rajul Abdullah law kana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau, wahai Abdullah, seandainya engkau rajin sholat malam. Masya Allah, hadis ini memberi motivasi, tadinya bete, bad mood, menjadi good mood, menjadi emosi positif. Setelah itu Abdullah bin Umar bertekad, nggak akan meninggalkan sholat malam sampai dia wafat. Maka inilah kepandaian Rasul. Dan itu salah satu kepandaian ayah yang membangunkan anak di pagi hari dengan emosi positif. Karena memang kalau kita mau bagi tugas, ibu lebih banyak nanti mengajar ya dengan perannya, ayah harus menjadi mood booster atau energizer ya dengan kegembiraan-kegembiraan ya. Bagaimana ayah menjadi sosok yang kalau di masa sekarang tuh di dalam buku Fatherman yang kami tulis ya sebagian mungkin udah pada baca di buku ini ya peran ayah yang paling utama adalah sebagai entertainment apalagi di masa pandemi. Ya, bagaimana ayah mampu menciptakan gelak tawa sebagaimana tadi kita lakukan dan ini sesuatu yang berpahala ya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun walahwun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka kecuali. Apa pengecualiannya? Mula'abatur rajul ma'a ahlihi. Canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Ternyata canda tawa seseorang kepada anggota keluarga berpahala luar biasa. Jadi kalau ada ayah yang mampu bangun canda tawa itu nilainya luar biasa. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat. Salah satu sahabat bernama Zaid bin Sabit disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad oleh kawannya Sabit bin Ubaid, ma ra'aitu ahadan ajal idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih gagah saat berada di hadapan koleganya, namun lebih kocak saat di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit ini unik. Kalau di hadapan koleganya dia gagah. Tapi kalau di rumahnya dia bapak yang kocaknya menyenangkan. Jangan kebalik. Ada bapak kalau di hadapan teman-temannya, wah ngakak mulu. Kalau di rumah galak banget. Sholat, baca Quran. Itu anak-anak stres, kebalik. Sampai ada anak-anak berdoa, ya Allah masukkanlah papa ke surga. Kalau bisa secepatnya ya Allah. Jangan lama-lama. Didoain sih masuk surga. Masalahnya secepatnya ini. Kan bikin kita bingung, kok secepatnya sih? Nak? Kan papa masih pengen tahu Capres 2024 siapa aja. Masa dia lagi kan gitu. Jadi papahnya didoain masuk surga secepatnya ini kan stres gitu. Makanya ini salah satu karena bapak nggak mampu membangun rasa nyaman. Makanya peran bapak itu mampu menciptakan emosi positif. Kalau ngobrol di meja makan, jangan obrolan yang bikin tegang. Kadang ngobrol meja makan gak mikir-mikir. Anak kelas 3 SD ditanya, nah menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen negeri ini? Itu tegang banget tuh. Kata anak, ya Allah Pak, Sri Mulyani aja gak bisa jawab pertanyaan ini. Bapak nanya sama aku kelas 3 SD. Tega banget Bapak gitu ya.
Tuh sampai bapak gitu, saking tegangnya gitu. Sampai anak berpikir, ya Allah jangan-jangan gue tinggal di Korea Utara ya. Ini papa jangan-jangan Kim Jong Un lagi nyamar nih. Lagi nyamar nih. Ya Allah gitu. Karena bapak nggak bisa tuh bangun tawa. Jadi salah satu peran bapak itu bangun tawa gitu. Jadi kadang-kadang perlu juga itu bapak-bapak itu membangun obrolan receh. Obrolan receh itu obrolan yang menyenangkan, ya nggak harus yang tegang gitu ya. Kadang tebak-tebakan. Nah, papa tanya ya, kenapa anak babi jalannya nunduk? Nggak tahu, Pak. Soalnya dia malu, ibu bapaknya babi gitu. Ih, papa bisa aja. Anak-anak begitu, seneng gitu. Sekarang papa tanya, kenapa anak kodok jalannya lompat-lompat? Nggak tahu, Pak. Soalnya dia seneng, ibu bapaknya bukan babi gitu. Ih, bapak bisa aja gitu. Ada rasa tawa gitu. Sekarang papa tanya lagi ya, kenapa anak kanguru jalannya lompat-lompat juga? Aku tahu Pak, karena dia seneng kan ibu bapaknya bukan babi. Salah. Terus apa Pak? Ya kanguru, anak kanguru jalan lompat-lompat, ya namanya juga anak-anak, biasa lompat-lompat. Ya, kamu juga lompat-lompat gitu. Jadi ada yang namanya kebahagiaan dibangun. Intinya sesuai dengan pengantar yang tadi kami sampaikan, karena waktu membatasi, bangunlah keceriaan, itulah salah satu esensi di masa pandemi. Nggak usah khawatir, keceriaan ini pintu awal, karena Quran pun diturunkan dengan kalimat wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira, dengan kabar gembira, baru peringatan. Itulah yang disampaikan Rasul itu pertama kali ngasih kabar gembira, basyiru wala tunafiru. Jadi kegembiraan itu adalah awal untuk seseorang bisa diajak pada kebaikan. Karena itu tugas guru, tugas ortu bagaimana membangun kegembiraan dan keceriaan di masa-masa pandemi ini supaya program pengajaran bisa berjalan sukses dan maksimal. Waktu yang membatasi kita karena sudah hampir setengah 10, mohon maaf karena tadi sedikit terlambat, jadi kita tidak bisa lama-lama, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita. Saya serahkan kembali kepada MC Kak Adi untuk mulai membimbing apa jalannya diskusi jika memang ada. Aku lu kali azza fastaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Benri Jaisyur Rahman. Masya Allah. Berarti saya ambil kesimpulan bahwa di masa pandemi ini, baik itu di rumah ataupun di sekolah, kita sama-sama membangun keceriaan. Seperti itu ya Ustadz ya. Ya. Saya kesindir banget ini, MC-nya laki-laki. Makanya nih, ustazahnya nih pada nunjuk saya nih, jadi rada grogi nih, ngomong makin grogi aja. Oke. Baik Ustadz, kita ada sesi tanya jawab Ustadz ya. Silakan. Sebelum menutup kegiatan ini, kita buka sesi tanya jawab. Sesi pertama dulu, 3 penanya. Silahkan ayah bunda yang ingin bertanya boleh diangkat tangannya. Digunakan fitur angkat tangan. Mangga. Ataupun Bapak Ibu Guru, teman-teman yang bergabung di kegiatan parenting pada pagi hari ini. Boleh, jika ada pertanyaan, bisa diangkat tangannya. Saya cek. Mangga, ada Ayah Supriyono ya? Ayah Supriyono? Mangga, Ayah? Ya, Luar biasa nih. Sindiran. halo Kak Adi, ya tadi masih di unmute ya? Sudah. Ya, saya belum bisa ngomong dari tadi masih di unmute. Ya. Udah lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nyalain ya videonya ya. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar. Kayaknya kameranya trouble masih Pak. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa ya. Iya. Ya, terima kasih kesempatannya Kak Adi dan Pak Ustadz Benri. Suara saya jelas ya Kak Adi ya? Ya, jelas Pak, clear. Mau menanyakan terkait konteks kekinian nih Pak Ustadz. Bagaimana dari perspektif parenting Islami, manajemen pemanfaatan gadget pada anak? Ya, termasuk di dalamnya kapan usia yang tepat ketika anak bisa memiliki gadget sendiri, dan bagaimana cara mengatur waktu pemanfaatannya, Ustadz. Jadi intinya itu Pak Ustadz.
dari perspektif parenting Islami bagaimana manajemen kemanfaatan gadget pada anak. Terima kasih. Baik. Monggo Ustaz. Jazakallah khair. Berbicara tentang ya gadget, memang ini pembahasan yang sedikitnya sangat panjang ya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh maaf, suaranya agak bergema. Oke. Berkaitan dengan gadget ini memang ini pembahasan yang lumayan panjang ya. Ini kayak butuh kajian khusus ya. Bahkan kami punya sharing kelas tersendiri tentang gadget yang kadang-kadang ada beberapa anak yang sampai sudah menjadi kecanduan dan itu butuh terapi tersendiri ya. Nanti mungkin kalau berbicara sharing kelas ada di room chat, mungkin kalau yang mau ikut pun bisa gitu. Tapi ada beberapa hal yang tadi ditanyakan, mungkin beberapa yang bisa saya jawab. Yang pertama, kapan anak sudah memulai memiliki gadget? Kalau ditanya tentang gadget, memang ada dua yang harus kita pahami, ada hak milik dan hak pakai. Ya. Hak milik itu adalah anak sepenuhnya punya otoritas terhadap gadget dan batasannya itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 6, di mana Allah memberi isyarat kapan anak sudah memulai memiliki gadget. Disebutkan dalam ayat tersebut, fa'in anastu minhum rusdan fadfau ilaihim amwalahum. Maka jika mereka sudah berusia rusda, maka serahkanlah harta ini kepada mereka. Ayat ini adalah isyarat bahwa kapan seseorang boleh mengelola harta, dan gadget dikiaskan sebagian ulama di masa kekinian sebagai harta, itu ketika mereka berusia rusda. Jadi usia rusda adalah usia di mana anak sudah bisa mengelola harta alias memiliki hak milik. Apa yang dimaksud rusda? Rusda itu adalah usia setelah balik. Yang dicirikan dengan nama adalah dia sudah berani safar sendirian. Jadi kalau ada seorang anak bilang gini, "Pak, aku menengok nenek di Jogja ya." Wah, berani banget kamu. Gimana caranya? Aku nanti naik kereta dari Gambir atau dari Jatinegara, nanti aku tinggal turun di stasiun, nanti aku tinggal mesen Gojek dari sana. Bener berani? Biar berani lah Pak. Itu namanya rusda. Kalau dia sudah begitu dia boleh. Ya. Tapi kalau anak bahkan ke kamar mandi aja masih ditemenin gitu ya. Misalnya rumahnya di Bekasi, sekalinya ke Depok mabok gitu ya. Ini bukan sih mah, ini Indonesia nak. Bayangkan Depok aja dianggap itu udah wilayahnya di antar galaksi gitu. Nah itu udah menandakan bahwa dia sendiri belum siap ya. Kalau di dunia nyata aja dia nggak bisa mengantisipasi dirinya ya, untuk tersesat, apalagi dunia maya, maka dia belum layak mendapatkan hak milik. Jadi rusda itu patokannya adalah jika sudah berani safar sendirian. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan cirinya rusda itu kalau sudah bisa mengurus rumah ayahnya ya, sendirian ya. Mohon maaf dia sudah bisa nyuci, ngepel, masak. Jadi bundanya tinggal ya nonton-nonton aja atau bundanya bisa jalan-jalan. Ini tugasnya anak perempuan gitu. Jadi biasanya dia sudah bisa mahir gitu ya, ngepel, nyuci. Jadi nggak butuh pembantu lagi, sudah ada anak perempuan. Itu namanya rusda. Ya, dan pastikan setelah mamanya pulang dari bepergian, anaknya masih sehat lahir batin. Dan sampai pas pulang anaknya pingsan gitu saking stresnya. Nah, ini tandanya belum rusda. Nah, kalau belum itu namanya baru hak pakai. Kalau hak pakai maka kita berikan ke mereka dengan syarat ya. Nah, ini handphone ayah ya. Ayah berikan kamu untuk dipakai untuk Zoom di pagi hari. Boleh main game? Boleh, tapi maksimal 1 jam totalnya seharian. 1 jam. Kalau lebih dari itu ayah ambil dan itu melanggar. Berikutnya boleh dipakai tapi di waktu-waktu terlarang nggak haram. 1, ada namanya waktu di ba'da subuh syuruk nggak boleh atau ba'da maghrib sampai isya. Yang kedua lokasi terlarang. Jangan di kamar mandi nggak boleh dibawa dan nggak boleh dibawa dipakai di kamar tidur. Karena gadget nggak boleh kamar tidur, kamar mandi. Yang berikutnya yang ketiga, tidak boleh dilakukan misalnya misalnya dilakukan ada kalau mau download sesuatu izin nama ayah. Ya, izin nama ayah. Itu namanya hak pakai yang bersyarat, hak pakai bersyarat. Nah, itu boleh dilakukan kemana? Ke anak yang
belum rusda tapi sudah tamyiz, yaitu anak yang sudah usia tamyiz itu anak yang sudah bisa membedakan kanan dan kiri. Kalau belum tamyiz, nah bagaimana? Belum boleh diberikan hak pakai. Namanya baru hak melihat tapi harus dipegangin. Jadi kalau anak di belum tamyiz itu dia dipegangin, mau nonton apa nih ayah liatin. Kenapa? Karena mereka belum bisa mengenal aturan. Kalau mereka tahu main pencet-pencet, ya bahayanya mereka nanti bisa ke situs yang tidak layak mereka tonton. Makanya kalau anak umur di bawah tamyiz wajib kita pegangin. Ya, pegel sih pegel, tapi itu lebih utama. Dan itu minimal ya anak umur 3 tahun. Kalau lewat di bawah 3 tahun haram. Karena ini belum boleh dipakai media karena itu masa di mana mereka harus lebih banyak berinteraksi dengan ayah dan bundanya. Ya, karena mereka harus mengenal dulu human touch dibandingkan yang namanya media, ya, human touch, yaitu sentuhan kemanusiaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Bendri atas tanggapannya. Pak Ayah Supri, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya ya. Tadi ada 3 tahapan, berarti ada 2 tahapan, maaf. Rusda, kalau belum rusda minimal sudah tamyiz ya. Begitu jawaban dari Ustadz Bendri. Silahkan sesi pertama masih dibuka. Ada 2 penanya lagi. Mangga kalau mau bertanya langsung lewat video boleh. Atau kalau memang susah suaranya mungkin atau videonya bisa ditanyakan lewat chat. Atau kalau memang mau lebih privacy, mau disembunyikan identitasnya, boleh chat Japri ke saya, nanti akan saya bacakan. Baik Ustadz, sudah masuk nih ada penanya berikutnya Ustadz. Ya. Dari disembunyikan hamba Allah. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana jika sosok ayah belum bisa seperti yang tadi Ustadz anjurkan? Ya. Apa sikap yang harus ibu ambil agar anak-anak tetap mendapatkan pengajaran yang seimbang? Atau dan juga bagaimana jika ternyata ibunya adalah seorang single parent? Sikap apa yang harus dilakukan sang ibu? Begitu Ustadz. Ya, pertama adalah seorang ayah yang tidak bisa menjalankan perannya, tentu seorang ibu melihat dalam kacamata satu, bukanlah dia ayah sebagai tertuduh, sebagai terdakwa yang seolah dia penjahat yang membuat jiwa ini atau anak-anak menjadi korban. Sejatinya beberapa ayah yang tidak bisa mengupgrade dirinya ada 2 sebab. Satu, asupan ilmu yang belum nyampe dan kita berdoa supaya ayah-ayah dengar kajian-kajian seperti ini supaya tersadarkan. Yang kedua adalah beban luka pengasuhan di masa lalu. Sebagian besar sebagian besar orang tua, bukan hanya ayah, ibu pun tanpa sadar sebenarnya mendapatkan utang dan luka pengasuhan. Betapa banyak ada ayah yang nggak bisa senyum, kaku, karena dibesarkan dengan cara yang kasar dari orang tuanya, turun-temurun. Karena kan kita harus memahami bahwa ada warisan yang kadang nggak sadar diberikan oleh ortu dari zaman ke zaman, namanya warisan kemarahan, warisan kekakuan gitu. Sehingga ketika ortu dulu kasar sama anak, anak itu tumbuh jadi bapak yang bisa jadi kasar. Nah, kalau kita menyadari ini ya itu namanya utang dan luka pengasuhan. Ya. Tentang utang dan luka pengasuhan ini kalau Bunda ingin membahas lebih detail, kami kebetulan punya sharing kelasnya pekan depan selama 2 hari dari tanggal 8 dan tanggal 10 Desember bersama Ayah Irwan Renardi dan Kak Hilman Al-Badani psikolog. Kelasnya ada kelas siang dan kelas malam. Ya silakan kalau ingin bergabung nanti informasinya ada di room chat, mudah-mudahan bisa disampaikan. Nah, ketika suami kita seperti ini, maka peran kita adalah membantu. Yang pertama adalah membantu ya minimal membayar hutang dan membasuh luka yang ditanamkan orang tuanya. Misalnya kenapa sih dia itu suka kaku ya? Karena mungkin dia atau kenapa dia nggak bisa ngomong cinta ya? Atau kenapa ya dia itu mungkin bahkan lebih parahnya emosional. Karena bisa jadi dia masa kecilnya nggak pernah mengalami sentuhan dan pelukan. Kasarnya mungkin ada sebagian ortu yang mengalami disebut skin hunger. Skin hunger itu nggak pernah dipeluk ya, khususnya para suami itu ya mungkin dulu bapak ibunya nggak pernah memeluknya sehingga dia menjadi sosok tumbuh yang keras dan kasar.
Karena itu tugas istri membantunya itu dulu. Tapi selagi suami dalam hal ini dalam tanda kutip dalam masa rawat ya perawatan ya dia nggak bisa turun langsung menghandle anak, maka seorang istri pun bisa tetap membantu supaya anak-anak itu tetap tumbuh dengan cara satu, pastikan bahwa ya tidak pernah menjelek-jelekan suami atau mantan suami bagi yang sudah bercerai di depan anak. Karena pengasuhan anak itu terhadap ayah itu dipengaruhi dengan persepsi atau imajinasi. Jadi imajinasi itu kata kuncinya. Jadi jangan sekali-sekali ibu curcol dan mengatakan, nih mama nih korban bapakmu nak. Dari dulu disakiti terus orang lain makan daging, mama makan ati, nggak boleh. Ya cerita-cerita kayak gitu. Orang lain mah kurus karena Herbalife. Mama, this is my life, nggak boleh. Jadi ibu itu lisannya harus yang baik-baik tentang pasangannya atau mantan pasangannya. Makanya kalau udah bercerai pun ada adabnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 237 Allah berfirman tuh, wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Jadi kalau berbicara tentang mantan nggak boleh kita jelek-jelekin. Yang benar itu justru berikan hak anak untuk mendapatkan kebaikan ayahnya yang nggak disadari. Makanya kisah-kisah heroik tentang ayah wajib. Karena membangun rasa bangga itu membuat anak mau meniru kebaikan ayahnya. Jadi jangan pernah lupa untuk menceritakan kebaikan-kebaikan ayah. Misalnya, ayahmu luar biasa loh nak, ya, perkasa, pemberani itu. Lu waktu ngelamar mama aja jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta gitu. Mana di tengah jalan kejar-kejar anjing, ya kepotok tiang listrik, injak tai kucing, dicium bencong, dipalak preman, dicolek nenek-nenek, ketiban genteng. Aduh, apa kamu mah hebat gitu. Itu ayah yang mampu membangun itu. Nah yang kedua, ambil alih peran yang mungkin yang nggak bisa dilakukan oleh ayah seperti entertainment ambil ya semampunya. Atau misalnya ketegasan ambil semampunya saja. Kalau nggak mampu beberapa kayak misalnya menunjukkan body yang yang gagah. Nah, bisa kita minta bantuan pihak lain. Ya misalnya ke guru itu minta izin, Pak, Kak Adi minta tolong boleh nggak nih kalau anak saya itu kayaknya bapaknya sulit banget ya. Di situ boleh peran guru TPA, peran para ustadz dan itu membantu mengurangi apa yang nggak diberikan oleh ayahnya selagi di rumah. Wallahualam bishawab, mudah-mudahan itu ya sebagai mungkin penjelasannya kalau panjang dan lebar setelah diskusinya ada di sharing kelas yang kami adakan Selasa dan Kamis besok. Wallahualam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Begitu ya, ayah bunda tadi hamba Allah. Mudah-mudahan terjawab. Kalau mau lebih detail, Ustadz Benri sudah share ada di chat room, bisa dilihat sharing kelasnya. Terus pertanyaan terakhir sudah masuk lagi. Kita tutup nih sesi persatu nih terakhir. Ada pertanyaan ketiga dari Bunda Queen Sanabila. Mau bertanya Ustadz, mohon maaf, mungkin di luar tema Ustadz katanya. Bagaimana saya sebagai bunda mempersiapkan anak saya pada saat akan masuk ke masa balik Ustadz? Iya. Seperti itu. Anaknya laki atau perempuan? Perempuan Ustadz. Baik. Ya. Persiapan yang paling penting anak di umur masa balik bagi anak perempuan itu yaitu kemampuan dia untuk mengenal dunia luar dengan kekokohan prinsip ya. Salah satunya adalah anak-anak perempuan yang mampu ya mengantisipasi pengaruh buruk dari lingkungan luar dan itu berdasarkan riset sangat erat dipengaruhi oleh figur ayah. Usia 7 sampai usia 15 itu adalah usia yang disebut para ahli sebagai fatherly era. Bagi anak wanita ketika dekat dengan ayahnya maka anak wanita ini memiliki yang namanya pagar yang membuat dia tidak mudah dipengaruhi oleh dunia luar. Bahkan riset ketika kami sempat belajar di Malaysia di University Putra Malaysia, anak wanita yang dekat dengan ayahnya ya, maka dia tidak mudah jatuh cinta ke sembarang cowok. Ya, sebagian besar anak wanita yang gampang jatuh cinta, baru ada cowok yang merayunya ya di Facebook, wajahmu mengalihkan duniaku. Langsung kelepak-kelepak ya. Bapak kamu supir angkot ya. Kok tahu? Soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Langsung betapa banyak. Kenapa? Karena ayah yang mungkin nggak memberikan. Salah satu yang diberikan ayah di umur 7 sampai 15 tahun sebelum anak balik itu adalah
ayah yang menjadi sosok the first love-nya. Ayah yang memberikan banyak treatment berduaan dengan anak wanitanya. Ya, makanya kalau ada yang bertanya bagaimana cara biar anak perempuan nggak pacaran pada saat dia ABG, pacari anak bapak. Pacari caranya adalah dengan jalan berdua, ngobrol berdua, berikan kalimat sayang. Ya, kalau dia ngobrol wajib kita simak ya, karena ketika ayah maaf ketika dia ngobrol, karena kan salah satu yang bukan anak wanita adalah dari ayahnya, kalau ngobrol itu jangan sambil disambi. Oh, ya nggak boleh, harus diliatin. Ya, taruh handphonenya sambil bilang, "Iya nak, gimana nak?" Oh gitu, karena wanita itu butuh perhatian. Ya, makanya wanita kalau nggak dapat perhatian larinya ke mall. Karena di mall ada perhatian. Nah itu awal wanita ke mall. Nah, anak wanita juga gitu. Jadi kenapa dia butuh perhatian? Dan dia wajib dilihat sambil diperhatiin, wajah mata kamu indah banget ya. Dia senang kayak gitu ya. Rambut kamu baru dicukur ya. Ih, papa suka banget. Karena dia suka yang kayak gini. Nah itu salah satu antisipasi. Yaitu memang tentang sekelumit tentang bagaimana anak perempuan ya khususnya. Ya mungkin ada di sharing kelas mendidik anak perempuan. Baru pekan ini sudah selesai sharing kelasnya. Mungkin nanti bulan depan baru ada lagi sharing kelas mendidik anak perempuan. Yang kami bikin juga ada mendidik anak perempuan dan mendidik anak laki-laki. Jadi ini program setiap bulannya ada tema-tema yang kami buat untuk membantu para ayah dan bunda memahami konsep pengasuhan Islam bagi mendidik anak perempuan, mendidik anak laki-laki, membayar utang dan membahas luka pengasuhan, manajemen konflik pasutri, dan mengatasi kecanduan gadget dan pornografi. Nanti mungkin bulan depan bisa dilanjutkan lagi. Ya, informasinya ada di grup chat. Afwan karena waktunya ya. Setelah ini saya izin karena ini berkejar-kejaran ada jadwal kuliah Zoom lagi di ruangan yang lain ya. Tetap di sini tapi bikin di ruangan Zoom yang lain. Itu saja Kak Adi. Mohon maaf ya bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Penanya tadi Bunda Quinsa juga menutup sesi pertanyaan kita pada pagi hari ini. Syukran, jazakumullah khairan kasiran. Ustadz Benri sudah banyak sharing memberikan kita ilmu nih yang bermanfaat. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala nih supaya bisa terus berbagi banyak ayah bunda di Indonesia ini khususnya Ustadz. Syukran Ustadz. Afwan kalau memang ada salah dan kurang dari saya Ustadz. Mohon maaf. Oke. Baik ayah bunda. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, kita juga berakhir kegiatan webinar. Tapi sebelum kita tutup, tadi ada pesan dari panitia nih untuk 3 orang penanya tadi yang bertanya kepada saya, bisa minta kirimkan nomor handphonenya via personal chat ke saya nih. Nanti akan ada kenang-kenangan, akan dikirimkan pulsa sebagai hadiah karena sudah berpartisipasi dengan menyumbangkan pertanyaan yang luar biasa juga nih. Tadi ada 3 orang penanya, Bunda Quinsa, hamba Allah, dan tadi ayah siapa ya? Ayah Supriyono ya. Boleh di chat personal chat ke room chat saya ataupun langsung chat ke Ustazah Sari di grup WA, grup WhatsApp. Seperti itu ya. Oke. Oh iya, ada juga tambahan tadi untuk kenang-kenangan door prize, ada souvenir menarik nih dari SDIT Al-Isma untuk peserta yang tergiat. Nah, tergiat itu peserta yang hadir lebih dahulu. Ada 5 orang peserta yang tercatat hadir oleh panitia. Nanti bisa menghubungi panitia juga mengirimkan alamat rumahnya karena akan dikirimkan souvenir ke alamat langsung ke alamat rumah. Seperti itu. Oke. Baik, sudah ya. Ayah Supriyono sudah masuk. Nomornya masih ditunggu Bunda Quinsa dan satu lagi tadi hamba Allah yang bertanya sebelum di Bunda Quinsa menanyakan. Mohon maaf ayah bunda bagi yang bertanya baru masuk chatnya tidak sempat terjawab karena memang waktu kita terbatas. Ustadz Benri juga sudah meninggalkan room nih sepertinya.
Ya, sebenarnya udah nggak keluar, udah keluar. Jadi mohon maaf tidak bisa ditanyakan, nanti insya Allah di kegiatan-kegiatan berikutnya, di sesi berikutnya bisa ditanyakan. Saya akan save sebagai catatan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, ayah bunda sekalian, alhamdulillah kegiatan webinar parenting bersama Ustadz Bendri Jaisur Rahman telah selesai. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah pengumuman lomba open house SDIT Al-Ismah. Pengumuman lomba open house SDIT Al-Ismah yang sudah diselenggarakan di minggu kemarin. Ada beberapa mata lomba, ada lomba mewarnai, lomba apa lagi kemarin Ustadz? Tahfiz dan lomba bercerita. Ya, ada 3 mata lomba. Jadi ayah bunda ataupun anak-anak nih yang kemarin ikut lomba boleh siap-siap nih, sebentar lagi akan diumumkan siapa saja pemenang lomba di setiap mata perlombaan. Pemenang lombanya akan langsung disampaikan oleh Ustadz Hoir selaku Ketua Panitia Open House SDIT Al-Ismah tahun 2020 kali ini nih. Mangga Ustadz Hoir. Ya, oke. Silakan Ustadz Hoir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami cintai, mudah-mudahan ini adalah silaturahim yang terus bisa berlanjut nantinya. Alhamdulillah, saya akan mengumumkan lomba-lomba pemenang lomba ya, yang kemarin sudah kita laksanakan, dari lomba tahfidz, kemudian lomba mewarnai, dan lomba bercerita. Ternyata anak-anak TK luar biasa ceritanya, sudah bagus-bagus gitu ya. Yang mewarnai juga pesertanya banyak sekali, itu sekitar 60-an lebih ya. Hanya semuanya menjadi pemenang, tapi kita pilih hanya 6 orang saja dari dari pemenang lomba juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3. Baik, saya akan share dulu ya slide-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman lomba antar TK. Nah, ini bukan sejati sampurna saja, karena ada juga yang dari Lewinanggung juga, kemudian ada yang sekitar Jati Sampurna. Insyaallah. Baik, kita akan umumkan lomba tahfidz. Untuk juara harapan 3, siapakah dia? Ya. Kita lihat dulu dari lomba tahfidz, yakni Adibah Naira Hanifah. Dari mana TK ITE? Selamat untuk Adibah Naira Hanifah sebagai juara harapan 3 ya. Nah, ini nomor teleponnya kita sudah simpan. Ini dia Adibah Naira Hanifah. Kemudian kita lanjutkan juara harapan 2 yang akan dimenangkan oleh Marcelo Kalidas Arsenio ya. Yeay. Dari mana? RA Al Jihad. Selamat buat Ade Marcelo ya. Sebagai pemenang juara harapan 2. Teleponnya. Ini dia anaknya. Wis ganteng sekali nih. Kita lanjutkan ya. Harapan 1 untuk juara tahfidz. Faid Atari Yusuf Al-Farizi. Selamat ya kepada Ananda Faid dari TK IT Al-Islah. Jadi Pondok Ranggon ya, Jati Ranggon. Ini dia si Faid ya, Ananda Faid. Kemudian juara 3
Siapa ya? Zarahati Rasuna. Dari mana? Al-Jihad. Selamat untuk Zara. Ini dia. Masya Allah. Selamat ya untuk Zara. Lanjut berikutnya. Juara 2 diraih oleh Ihsan Lutfi Hanif dari TKIT Al-Isma. Selamat untuk Ihsan. Semoga tetap semangat untuk menghafalkan Al-Quran, lebih bagus lagi dalam hafalannya. Ini dia. Kita lanjutkan lagi untuk juara 1. Juara 1 siapa ya kira-kira? Kita lihat dulu. Teng tong. Muhammad Hanan As-Sabat. Dari mana ya? Dari TKIT Al-Isma. Selamat Muhammad Hanan. Baik, ini fotonya. Baik, inilah juara untuk para penghafal Quran. Mudah-mudahan semua juara dan peserta akan terus semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan bisa membawa keluarganya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semuanya juara lah pokoknya ya. Baik, kita lanjutkan untuk lomba mewarnai. Nah, ini lomba favorit nih. Karena pesertanya paling banyak gitu ya. Paling banyak. Ini kita lihat, tapi kita semuanya sudah bagus-bagus, sudah berani, sudah luar biasa, sudah mau ikut lomba, sudah hebat-hebat deh. Tapi kita pilih karena kita terbatas, hanya memilih 6 saja. Sebenarnya pengen sih kita akan kasih hadiah semua, menang semua, tapi kita terbatas, hanya bisa memberikan 6 peserta lomba terbaik saja. Baik. Untuk juara harapan 3 dari lomba mewarnai akan kita sambut. Siapakah dia? Siapa ini ya? Teng 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 teng. Muhammad Dafa Abiansyah sebagai juara harapan 3 dari TKIT Alif Kids. Masya Allah. Selamat ya Muhammad Dafa. Kita lanjutkan juara 2-nya. Ayu Sakira Juliansyah, harapan 2 dari TK Kunang Kunang. Berarti ini TK-nya malam-malam kali ya? Bukan ya. TK Kunang Kunang, cantik kalau Kunang Kunang itu kalau malam-malam berkelap-kelip ya. Selamat ya buat Ayu untuk harapan 2. Kita lanjutkan untuk harapan 1. Yakni Nazira Kristina Firdaus. Selamat. Ini kenal perasaan ya. Dari TKIT Al-Isma. Luar biasa. Lanjut ya. Untuk juara 3. Amira Marsha Akila dari TK Al-Jihad atau RA Al-Jihad. Selamat untuk Amira. Lanjutkan juara 2. Sauki Umar Abdul Hamid dari TK Alif Kids. Wih, berarti Alif Kids ada 2 ya. Juara harapan 1 sama ada juara 2-nya. Selamat. Nanti apa saja yang didapatkan nanti terakhir ya. Kita lihat bagaimana proses pengambilannya nanti diumumkan. Untuk juara 1-nya. Selamat kepada Bilqis Almera Sakti untuk juara 1 dari TK Alif Kid juga ternyata. Tapi ada Alif Kid 1, ada Alif Kid 2 ya. Selamat ya untuk pemenang juara lomba mewarnai Sejati Sampurna dan sekitarnya di SDT Al-Isma, acara open house yang kita adakan di masa pandemi ini. Kita lanjutkan lomba bercerita. Nah, bisa disaksikan di YouTube, gitu ya. Di YouTube ada peserta-peserta lombanya bagus-bagus sekali, hebat-hebat, gitu ya. Bisa jadi calon YouTuber ini. Kita lanjutkan.
Untuk juara harapan 3, yakni Mario Radifa Pratama, TK Al-Faqih. Selamat untuk Mario. Ini biasanya yang bercerita ini comel-comel nih anaknya nih. Jadi gemes, bikin gemes gitu loh. Kita lanjut ya. Untuk harapan 2, Arjuna Adli Pradita, TK Al-Faqih juga. Selamat. Bercerita, pokoknya cerita dah. Lanjut, juara harapan 1. Arjuna Adli Pradita, TK Al-Faqih. TK Islam Najwa ini bukan. TK Islam Najwa, bukan Al-Faqih. Mohon maaf, bukan TK Al-Faqih ya. Ini salah ketik panitianya, namanya juga manusia. Arjuna Adli Pradita itu dari TK Islam Najwa. Mohon maaf untuk harapan 1 dari TK Islam Najwa. Masya Allah. Kita lanjut ya. Mohon maaf salah ketik tuh. Untuk juara 3, yakni diraih oleh Kafaya Gazania Mahathir yang dari TK Al-Islah ya. Selamat ya juara 3. Yeay, luar biasa nih. Kita lanjut ya Kak. Lanjut untuk juara 2. Attariz Gutri Ferdinand. Nama sekarang tuh panjang-panjang, saya beribet ngomongnya. Attariz Gutri Ferdinand dari TK Al-Ismah. Selamat ya untuk dapat juara 2. Wow, winnernya siapa nih yang bagus ceritanya, yang comel-comel gitu ya. Kita lihat saja. Ini dia, Aurora Alia Salsabila dari TK Al-Islah, juara 1 lomba bercerita open house SDIT Al-Ismah masa Corona 2020. Baik, dari saya cukup sekian dari pengumuman juara lomba dari tahfidz 1 sampai harapan, kemudian juara lomba mewarnai 1 sampai harapan 3, kemudian juara bercerita 1 sampai dengan 6 dari harapan 3. Kita lanjutkan. Ini teng-teng hadiah untuk pemenang. Insya Allah juara 1 mendapatkan uang saku sebesar 300.000. Kemudian trofi penghargaan dan piagam. Selamat untuk juara 1. Juara 2 mendapatkan uang saku sebesar 200.000, trofi penghargaan dan piagam. Selamat. Kemudian juara 3 mendapatkan uang saku sebesar 150.000 dengan trofi penghargaan. Selamat. Kita lanjutkan. Kalau harapan dapat nggak ya, Bun? Kita lihat ya. Harapan tetap kita hargai. Dan yang lain juga tetap kita hargai. Baik, untuk hadiah pemenang harapan 1 mendapatkan uang saku sebesar 100.000, trofi penghargaan dan piagam. Selamat ya. Kemudian juara harapan 2 mendapatkan uang saku sebesar 75.000, trofi penghargaan dan piagam. Juara harapan 3 mendapatkan uang saku sebesar 50.000, trofi penghargaan dan piagam sebenarnya. Kemudian untuk peserta mendapatkan hadiah juga. Semua yang mengikuti pokoknya dapat hadiah dah. Apa hadiahnya? Piagam penghargaan dari kita. Piagam keikutsertaan. Insya Allah nanti kita akan kirimkan di bentuk PDF di grup. Nanti bisa di print sendiri. Ya, Insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Bisa diambil di SDIT Al-Ismah bagi juara-juaranya di hari Kamis sampai dengan Jumat tanggal 10 sampai 11 Desember 2020 jam 1 siang sampai dengan jam jam 3 ya, Ustaz. Atau jam 3 sore. Silakan kepada ayah bunda mampir-mampir sambil nanya-nanya di Al-Ismah, sambil silaturahim dengan guru-guru Al-Ismah.
Mudah-mudahan semakin erat hubungan. Dan Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari saya cukup sekian. Ustadz Afwan, Ya. berarti semua peserta dapat piagam ya Ustadz ya? Ya. Tadi ada yang kelewat soalnya juara 3 nggak ada piagamnya. Juara harapan 3 nggak ada piagamnya. Berarti semua dapat ya Ustadz? Dapat, namanya manusia ya. Oh iya. Dia juga manusia gitu. Iya. Oke, menegaskan Ustadz. Ya. Mewakili juara 3 sama harapan 3, khawatir dia bingung kok nggak ada tulisan piagamnya. Benar. Ya, mohon maaf, semuanya dapat piagam semuanya dapat, termasuk semua peserta yang mengikuti acara lomba, semuanya kita akan hargai usahanya, kemudian keikutsertaannya dalam mengikuti lomba dan meramaikan, mensukseskan acara Open House SDIT Alisma. Baik, terima kasih Kak Adi. Saya share-nya dulu. Baik, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah Ustadz Khair atas pengumumannya yang luar biasa nih, pasti membahagiakan para pemenang kegiatan lomba Open House SDIT Alisma. Bagi yang belum berkesempatan menjadi pemenang, jangan putus asa ya, jangan menyerah, jangan bersedih ya. Jadikan itu latihan teman-teman semua. Biar nanti ketika ada kegiatan lagi teman-teman bisa jauh lebih baik dan insya Allah menjadi pemenang ya. Jadi pokoknya mah jangan menyerah. Ntar malah ngambek, jangan. Aku kalah, nggak mau lomba lagi, jangan begitu dong. Kamu semua sebetulnya adalah pemenang, tapi pada kesempatan kali ini panitia bersikeras, berusaha keras sekali karena mepet-mepet nih kemampuannya keren-keren gitu. Jadi dipilih hanya 6 orang yang terbaik saja. Jadi yang belum berkesempatan jangan bersedih ya, tetap semangat. Oke, dengan pengumuman tadi yang disampaikan oleh Ustadz Khair, berakhir pula rangkaian kita pada pagi hari ini. Dari tadi awal kita mendengarkan sharing-sharing mengenai peran orang tua dan sekolah di masa pandemi ini, lalu juga ditutup dan diakhiri dengan pengumuman pemenang lomba Open House. Dan sekarang sudah berakhir, kita sudah berada di penghujung acara webinar pada pagi hari ini. Baik, Ustadz Khair. Ada apa, Pak? Ada lagi yang ini ketinggalan nggak Ustadz? Sudah ya? Kayaknya sudah. Cuman ada sedikit pesan-pesan nih dari Ustadz Khair nih. Oh, mangga Ustadz. Nah, teman-teman yang ikut lomba, siapapun itu, kalaupun lewat Alisma atau lihat, wah saya lewat Keranggan nih, boleh mampir-mampir, pintu kita terbuka lebar. Iya. Apalagi sekarang lagi banyak cashback ya Ustadz ya di SDIT Alisma ya. Jangan lupa tetap jaga 3M. Apa tuh Ustadz? Maskernya, kemudian cuci tangannya, sama apa Kak? Menjaga jarak. Nah itu dia menjaga. Makanya nih, walaupun satu ruangan kita beda nih. Tapi kalau keluarga itu agak susah jaga jarak tuh. Emak, bapaknya jaga jarak susah juga ya. Kan? Betul, Ustaz, betul. Dengan orang lain jaga jaraknya. Itu saja mungkin kita terbuka tidak 24 jam Kak Adi. Tapi dari Senin sampai dengan Jumat kita buka, silakan yang mau mampir, silaturahim, lihat-lihat sekolah kami, kita buka, terutama untuk peserta lomba. Banyak sekali cashback-nya, banyak sekali potongan harganya di masa pandemi ini. Terima kasih Kak Adi. Lanjutkan. Baik, sama-sama Ustadz Khair. Baik teman-teman, kita akhiri saja langsung pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Ditutup juga dengan hujan tuh, sepertinya di luar sudah hujan nih, Keranggan dan sekitarnya. Mari kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya host mewakili segenap panitia yang bertugas, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan selama kegiatan open house ataupun kegiatan webinar pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.